Kita ini tidak lain adalah membentuk kepribadian seorang muslim. Yang pertama, orang tua mesti menginginkan anak sing soleh. Profesinya apapun orang tua itu dipanggil Mas, Pak, sampean kepingin kita duwe anak sing mesti sing ngaji. Meskipun naudzubillah min dzalik, bapaknya seorang misalkan narkoba atau judi atau ahli minum-minuman keras, kalau ditanya, Pak, anaknya kepingin anak yang bagaimana, mesti jawabannya anak yang soleh, anak yang baik. Itu. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menciptakan anak sing soleh itu tidak sulit. Bukan bin salah bin abrak ketabrak jadilah anakku soleh, boten. Wudu harus suci dari hadas. Pakaiannya tempatnya harus suci dari najis. Sedangkan jika tidak dikhitan, enten napa manuke menika kan enten tutupi nggih. Mosok berlali panjenengan bisa umpam ditingali pun boten enten saniki. Nek Mas Arka tasik wonten. Nek kula panjenengan santen pun ical. Lah tatkala helm ini ketutupan, itu kalau buang air kecil nggak bisa bersih. Pasti ada yang menempel di dalamnya. Nah, jika menempel di dalamnya kita mau sholat karena pasti ada najis, maka sholatnya tidak sah, sehingga sunat ini bisa dikatakan menjadi wajib karena sebagai syarat untuk beribadah. Itu secara hukum sunat itu ditinjau dari ibadah, hukumnya wajib. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang tua mengkhitankan putranya atau hikmah dari sunat atau khitan ini tidak lain adalah membentuk kepribadian seorang muslim. Yang pertama, orang tua mesti menginginkan anak sing soleh. Nggih mboten? Profesinya apapun orang tua niku nek ditangleti, Mas, Pak, sampean kepingin cita-cita duwe anak sing napa? Ya mesti sing apik. Nggih, meskipun naudzubillah min dzalik, bapaknya seorang misalkan narkoba atau judi atau ahli minum-minuman keras, kalau ditanya, Pak, anaknya kepingin anak yang bagaimana, mesti jawabannya anak yang soleh, anak yang baik. Itu. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menciptakan anak sing soleh itu tidak sulit. Bukan bin salah bin abrak ketabrak jadilah anakku soleh, boten. Prosesnya luar biasa Bapak Ibu. Prosesnya luar biasa, pengorbanan jika ingin menjadi anak yang soleh. Mulai dari awal siapa yang harus soleh duluan, yakni orang tuanya. Bapak ibune kudu sing soleh, ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli sujud. Insya Allah jika ini dilakukan, maka untuk menciptakan anak yang soleh ini insya Allah 40% tercapai. Itu awalnya. Yang kedua, membentuk anak yang soleh diawali dari keluarga. Bapak ibunya yang didahar itu halal atau haram, yang diminum itu halal atau haram. Itu urut-urutannya dalam keluarga. Jika yang dimakan diminum itu adalah barang yang halal, tatkala
sang bapak ini mendekati ibu, dia berdoa sehingga istrinya hamil. Dalam suatu riwayat dalam hadis Nabi, kehamilan itu 40 hari pertama itu namanya nutfah. Nutfah itu nek dikasihkan panjenengan pasti menjijikkan, kotor. Itu 40 hari pertama. 40 hari yang kedua adalah alaqah, al-alaqah. Dan 40 hari ketiga yakni namanya munil, yakni namanya adalah mudghah. Mudghah itu artinya bakal janin, bakal bayi. Mulane kalau sudah 40 hari ketiga pasti keluar itu mengadakan walimatul hamli. 7 bulan ini walimatul hamli. Di dalam walimatul hamli ini tafaul, dibacakan surat Maryam, surat Yusuf, surat Al-Mulk. Tujuannya tafaul supaya anak yang lahir nanti nek gantenge kaya Nabi Yusuf, nggih. Akhlake ya kaya Nabi Yusuf, kaya Siti Maryam, nggih. Itu tafaulnya orang tua agar anakku menik bagi anak sing soleh. Luar biasa Bapak Ibu. Untuk menciptakan anak yang soleh itu diawali dari orang tua dulu. Jangan nuntut anaknya disuruh pergi ke masjid, ke musola, sedang bapaknya asik di ruang tamu sambil menyaksikan televisi. Gone anaknya guyon dok musola dilarui nangis mulai jarine ngomong dok musola mau diseneni, ditendang-tendang, akhirnya bapaknya ngamuk. Ya, salah persepsi. Mulane kalau ingin jadi anak yang soleh, monggo berkorban waktu. Ayo anak dituntun ke musola, ayo nak ke masjid, dituntun, diajari, sehingga jika rumah tangga ini nuansanya keislaman, anak akan mencontoh. Itu adalah cara membentuk anak yang soleh. Jadi tidak mudah ma'asyiral muslimin membentuk anak yang soleh itu. Di sini ada 2 unsur cara membentuk anak yang soleh. Yang pertama adalah unsur yang kelihatan. Kedua unsur yang tidak. Yang kelihatan bagaimana? Ya tadi proses mulai dari awal dalam rumah tangga sampai anaknya nanti lahir. Wow kan sampai 7 bulanan, 9 bulan akhirnya lahir procot cower. Nopo perintah Nabi Muhammad yang bisa dicontoh tatkala Hasan dan Husain cucunya ini lahir, yakni diazani. Telinga ingkang kanan itu diazani, telinga ingkang kiri diiko. Tujuane nopo? Bayi baru lahir niki ten dunia ini yang didengar adalah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat takbir. Itu yang didengar. Tidak begitu lahir procot dikasih lagu-lagunya anak-anak itu. Begitu lahir procot, iki nak HP ini nak loh. Ya nggih mboten saged ya, fungsi cilik. Kok dikek nyanyian saking HP lah. Karena anak ini ma'asyiral muslimin dalam kondisi awal lahir itu adalah fitrah, suci. Sehingga untuk merekam apapun nilainya baik dan jelas. Jika diawali dengan dikasih azan, diikomai, insya Allah ini anak ini sudah mendengar bahwa dunia itu isinya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Itu perasaan dari anak tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi dari khitan tadi membentuk jiwa anak yang soleh, yakni dengan pertama orang tuanya. Setelah orang tuanya memberikan contoh-contoh kesolehannya,
pasti bayi tadi kemudian dikasih nama. Carilah nama yang baik, karena nama itu juga sebagai doa. Gini mboten? Doa nama niku nggih. Pun sampai namanya Muhammad Ibrahim, wah gengsi rek. Tak celuk ae panggilannya Bram. Wong namanya Muhammad Ibrahim sudah baik, kok dipanggil namanya Bram. Itu dari segi nama. Dari segi nama ini aja loh Bapak Ibu, pun sampai diremehkan, karena ini nanti akan membawa anak dalam kehidupan di masyarakat. Yang perempuan lahir dikasih nama Angel. Angel itu boten porong ngongkon itu Angel. Siapa anaknya? Angel. Wah, keren nih. Iya kan? Iya. Nah, nama-nama ini nanti akan mempengaruhi dalam kehidupan anak di masyarakat. Maka yang Ibrahim tadi, Muhammad Ibrahim dari Bram, dia gengsi akan berteman dengan namanya Muhammad, namanya Hasan, namanya wah gengsi rek. Aku tak berkoncoy ambek teman yang namanya Blacky atau siapa. Wah, itu dari nama. Dari segi pakaian ini juga pengaruh juga membawa anak. Dari segi pakaian, penampilan dalam rumah itu juga pengaruh terhadap karakter anak. Makanya kalau anak itu dipakai pakaian yang islami, yang selalu menutup aurat, kalau perempuan masih kecil dilatih untuk menutup aurat dengan berjilbab, dengan pakaian yang panjang. Tapi kalau sudah kecil, bapak ibu memberikan pakaian yang ngetat-ngetat itu, celananya pendek, itu mulai kecil, nanti sampai awal anak ini akan minta seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi pendidikan terhadap anak itu mulai dini, mulai orang tua. Kalau orang tua menginginkan, pasti orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Apakah cukup hanya nama saja bisa menciptakan anak yang soleh? Belum bisa menjamin. Ditambah lagi dilanjutkan setelah namanya sudah baik, Muhammad Ibrahim atau Muhammad Ismail atau Muhammad Arifin, nggih kula ngene iki jenenge Muhammad Arifin. Kalau namanya sudah baik, bekal yang kedua yang secara dohir nggih untuk membentuk karakter anak yang soleh, yang kedua adalah pendidikan itu. Pendidikan harus diarahkan pendidikan yang nuansanya Islam. Kenapa? Bapak Ibu, kula nggih guru nggih. Kula nggih guru. Sehingga anak ini kalau dididik di lembaga keislaman itu materinya luar biasa agamanya. Wonten fikih. Fikih itu kitab sing ndadekno ibadah ini diterima. Itu kitab fikihnya. Ada kitab tauhid tentang keesaan Allah diajari. Ada bahasa Arab supaya ngerti maknanya terjemahan dalam Al-Quran diajari. Itu luar biasa. Jika pendidikan ini anak-anak di sekolah-sekolah yang Islami, monggo sampeyan pilih. Bisa dilanjutkan anak-anak setelah dia lulus dari ini, dilanjutkan pendidikannya adalah apa? Untuk di pesantren. Tambah luar biasa. Itu adalah semua perkorbanan orang tua. Kalau orang tua nggak mau berkorban mendidik anak seperti itu, suatu ketika orang tua ini menjadi korbannya anak. Loh, saya setuju. Wonten Al-Quran itu lompun dicontohkan. Anak itu dalam Al-Quran bisa menjadi aduwwul lakum, menjadi musuh. Penderita enten boten anak tukaran kali wong tua sampai meninggal enten boten. Ada. Wonten. Iya kan? Nah, itu. Jadi pendidikan anak ini sangat-sangat menunjang untuk membentuk generasi dalam rumah tangga ini yang soleh. Kalau sudah anak ini dikasih pendidikan yang soleh,
diarahkan dengan baik. Itu adalah tujuannya orang tua. Semua yang dilakukan mulai proses awal sampai akhir, itu adalah cara yang bisa kita lihat secara zahir, usaha secara zahir agar anaknya menjadi anak sing soleh. Secara batin, jadi ada dua, ada zahir, ada batin. Secara batin, anak monggo sehabis sholat kapanpun dikirimi Fatihah, di Fatihah anak. Nek gak iso bahasa Arab nggih bahasa Jawa. Al-Fatihah digawe anakku supaya anakku ku nurut. Anakku anak sing apik, pinter, oleh ilmu manfaat. Al-Fatihah sing rutin. Jangan ambil dari 5 waktu sholat itu, ambil 1 waktu tapi harus istiqomah mendoakan anak. Belum ditambah nanti malam hari tatkala kita bangun, ditambah sedikitlah untuk berdoa anak. Jadi perjuangannya orang tua luar biasa. Jangan sampai orang tuanya menjadi sasaran anaknya berani. Tadi digambarkan Al-Quran, aduhul lakum sebagai musuh. Yang kedua, anak ini bisa juga menjadi fitnah, membawa fitnah. Seumpama anak yang malam hari keluyuran gak dicari, sana-sana. Akhirnya esok nih lo enten koran. Nama si A, anaknya semua orang semakin tertangkap di Beratang tuh. Anak isopo lo ya kan, menjadikan fitnah. Dari siapa? Dari anak. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, harapan orang tua sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim dalam Al-Quran, ingin anak yang bagaimana? Rabbi habli minas sholihin, kepingin duwe anak sing soleh. Nabi Ibrahim menginginkan anak sing soleh, diijabahi oleh Allah anak sing soleh. Nabi Ismail, Nabi Ismail itu anak sing soleh. Tatkala Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya, perintah ini melalui mimpi juga tertera dalam Al-Quran. Monggo mangke ditingali surat Ibrahim. Ditanya Ismail ini, hei Ismail, aku diperintah oleh Allah menyembelihmu melalui mimpi. Dimusyawarahkan kalian anaknya. Apa jawabannya Ismail? Monggo ya, kalau memang itu perintah Allah, maka laksanakanlah, aku rela disembelih. Itu anak soleh. Tapi jika anak ini pintar, aku diperintah Allah menyembelihmu, nak, karena anak ini pintar. Ojo aku ya, aku kan sik cilik. Ayahe sebab ayah wis tuwa. Lho, iki anak pinter iki. Nggih, bedane anak pinter sampai anak sing soleh. Pingin pundi? Pingin pinter. Sebab pinter niku sudah, sebab soleh niku sudah membuli semuanya. Yo pinter, yo cerdas, yo santun. Nggih, itu anak yang soleh. Nek pinter hitung-hitungannya kok pinter, kan? Wong tuane sok dibujuki karena pinter, tapi nggak soleh. Nah, disitulah. Itulah ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Iwan kalian Mbak Rani ini, beliaunya menginginkan anak yang soleh. Nyuwun doa panjenengan sedanten. Karena doanya orang tua itu ma'asyiral muslimin, dalam hadisnya doa orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi. Doa Nabi itu mboten nanti ditolak oleh Allah. Ya, itu sama. Lah Mbak Rani kalian Mas Iwan ngundang panjenengan sedanten niki tujuannya mendoakan, karena ada sebuah riwayat dalam hadis, doa yang bersama-sama lebih dari 40 orang itu juga sama dengan doanya Nabi. Makanya dengan pengantin
diaturaken ten mriki tujuannya Mbak Tani supaya maringi doa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, prosesnya panjenengan tiap hari apa, hari nopo pasti enten undangan walimah. Intinya kan doa kita. Donga. Sebabnya nopo kok dikengken donga? Sebabnya kita lihat dalam Ihya Ulumuddin ada penjelasan. Sing jenenge iblis, nggih. Iblis niku sing nggodha wong kafir. Iblise lemu-lemu. Iblis lho nggih, mboten kok sing sinten lemu pun mboten. Iblis sing dikengken nggodha nang ngone wong kafir niku lemu-lemu. Ini keterangan dan Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Lan iblis sing nggodha wong muslim iku kuru-kuru garing. Nah, gak tahu mangan, bener Pak nggih. Mboten nate nedha. Sebabé napa? Wong muslim iku nggih badhe ndamel pakaian iku lho berdoa. Badhe minum bismillahirrahmanirrahim berdoa. Iblis gak iso ikut minum meneng tok. Mau makan berdoa orang muslim itu. Mau bercermin nggih berdoa. Mau tidur insya Allah anak-anak ini sudah hafal juga berdoa. Iblis bingung nggak bisa ngikuti karena doa bagi iblis adalah racun itu. Sehingga pada saat tidur juga berdoa. Bahkan bapak kate ngumpuli istrine niku lho nggih berdoa. Iblisnya susah gak iso ngewangi delok tok. Akhirnya iblisnya kuru, tekanan batin terus bendino. Loh niki. Lah iblis sing nggodha wong kafir luar biasa bener. Wong kate ngombe gak usah bismillah. Mau makan ya makan, iblisnya melok terus. Nggih kan? Mau tidur iblisnya melok turu, anget anak pemulih. Wong kafir kate gauli istrinya karena nggak baca doa, iblisnya ya melok bantu berdidik-didik. Nah niki, kalau kita melakukan seperti itu tanpa adanya doa, maka di situ dicampuri dengan iblis. Nah dicampuri dengan iblis, naudzubillah nggih, sulit untuk menjadikan anak sing soleh. Tapi kalau awal kita selalu berdoa, kita iwang dengan berdoa, insya Allah apa yang menjadi cita-cita orang tua ingin menjadi anak yang Rabbi habli minas solihin, insya Allah tercapai. Allahumma amin. Bapak Ibu, insya Allah mau niki boten kula panjenengan nggih. Kanten nggih insya Allah mangke rawanipun pun niku nggih. Pun matang, engko nek suwe-suwe adem ngenget malih nggih. Nah, sampeyan niku pun capek sehari bekerja nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan untuk acara Walimatul Khitan. Mudah-mudahan dengan acara Walimatul pada malam hari ini senantiasa mendapat hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi niatan Mas Iwan dan Mbak Rani sekeluarga yang ingin menciptakan putranya, putra yang soleh, mungkin dikabulkan oleh Allah. Keluarganya diberi oleh Allah kecukupan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, diberi keselamatan, dijauhkan dari balak nopo mawon, dan orang panjang suwan dan iki oleh miko samiko yang hadir ini di majelis ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dan kita semoga mendapat hidayah Allah, diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari virus yang sekarang ini merajak negara-negara di dunia. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
warhamhuma kama rabbayana Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin Allahumma barik lana fi umrina ya Allah wa barik lana fi rizqina ya Allah wa barik lana fi auladana ya Allah wa barik lana fi ahlina ya Allah wa barik lana fi kulli a'malina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuqabbiruna biha min jami'is sayyi'at wa turfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa suratil Falaq wa suratil An-Nas wa qiraatil Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah khususan ila ruhi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khosok ahli kubur sahibu dakwah dan ahli kubur kita semuanya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum Allahumma la takhrimna ajrahum wa la tafina ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kufara min kufarin niran Allahumma anzilna rahmatan wa syafa'atan wa maghfiratan wa ni'matan fi alamil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim.